Jangan lupa subscribe, like, dan komen agar channel ini tambah maju. Episode 383. Tiba-tiba jumpa Jerry Zhou. Randy Lu sedikit menyipitkan matanya. Jika keluarga Zhou datang bukan karena untuk melakukan sesuatu, tidak mungkin dia yang tertua datang dari jauh hingga ke Madagaskar. Namun, Randy Lu tidak turun dari mobil untuk mencari Jerry Zhou, karena dia sudah di sini. Mencari Jerry Zhou atau tidak itu sama saja. Lagi pula keluarga Zhou sudah tidak bisa memberitahunya dengan jelas. Bahkan jika Jerry Zhou tidak pernah ditemui lagi, tunggu setelah kembali ke China, dia juga pasti akan pergi menemui keluarga Zhou di Central Plains. Jerry Zhou saat ini tentu saja juga sudah melihat Randy Lu. Terutama dia melihat senyuman Randy Lu dengan niat terselubung. Hatinya berdegup kencang. Awalnya pada tahun lalu dia ingin pergi ke Yuzoda untuk mencari Randy Lu untuk merebut kembali kerja sama channel Roustone. Dia juga menculik anak perempuan Randy Lu, Kiki, untuk mengancam Randy Lu. Tanpa diduga dia akhirnya diserang balik oleh Randy Lu. Dia ditahan di ruang bawah tanah selama lebih dari seminggu. Dan pada akhirnya, ayahnya datang untuk membayar Randy Lu rep 2 triliun, agar dia dapat menyingkirkan cengkeraman Randy Lu. Kali ini dia datang ke Madagaskar, awalnya berpikir bahwa Randy Lu seharusnya tidak akan peduli lagi dengan channel Roustone di sini. Karena setelah Randy Lu mendapatkan kerja sama channel Roustone mereka dengan Raja Samba pada tahun lalu, hingga kini dia belum menghubungi Raja Samba. Sehingga keluarga Zhou merasa bahwa Randy Lu telah memandang rendah channel Roustone. Ditambah waktu hampir 1 tahun, LKK Teknosains telah berkembang terlalu pesat dan telah melebihi perkiraan mereka sepenuhnya. Kemudian mereka semua sangat yakin berpikir bahwa Randy Lu sebenarnya sudah tidak menginginkan kerja sama channel Roustone lagi. Jadi mereka berpikir untuk diam-diam bekerja sama dengan Raja Samba, untuk memulihkan pengaruh keluarga Zhou di Central Plains. Harus diketahui bahwa sejak channel Roustone keluarga Zhou jatuh ke tangan Randy Lu, mereka tidak mengimpor Roustone. Tidak hanya mereka harus mengimpor Roustone dari yang lain, tetapi seluruh pengusaha jewelry di Central Plains harus mengimpor Roustone dari pengusaha channel Roustone yang lain sehingga pengaruh keluarga Zhou menurun drastis. Ini juga menjadi penyebab mengapa keluarga Zhou bersedia mengambil risiko sendiri untuk kembali terlibat kerjasama dengan Raja Samba. Tetapi pada saat ini ia tiba-tiba melihat Randy Lu juga datang ke kota Babura. Wajah Jerry Zhou mendadak menjadi pucat. Keburukan Randy Lu, hanya mereka yang pernah berurusan dengan Randy Lu yang memiliki pengalaman mendalam. Sedangkan dia kebetulan adalah orang yang pernah bermasalah dengan Randy Lu. Selain itu, sudah pernah merasakan penderitaan dari Randy Lu. Jangan pergi ke bar lagi, kata Jerry Zhou dengan raut muka muram. Dia punya janji dengan seorang putra Samba untuk minum. Ketika bertemu dengan Randy Lu, dia sudah tidak berminat lagi. Lalu kembali ke hotel, tanya si pengemudi sedikit bingung. Jangan kembali lagi, langsung ke bandara. Jerry Zhou menggelengkan kepalanya, mengetahui bahwa Randy Lu dan yang lainnya juga duduk di hotel ini. Dia tidak berani untuk tinggal di hotel ini. Dia harus segera meninggalkan tempat ini. Jaga jarak dengan Randy Lu semakin jauh semakin baik. Dia berniat pergi ke bandara untuk beristirahat hari ini. Kemudian memesan tiket untuk besok, dan kembali langsung ke China besok. Mengenai kerjasama yang belum sepenuhnya dinegosiasikan dengan Raja Samba, keluarga Zhou hanya bisa menyerah. Jika tidak, Randy Lu akan sangat tersinggung, dan khawatir Randy Lu tidak akan melepaskan mereka ketika dia sudah kembali ke China. Randy Lu tidak tahu bahwa Jerry Zhou sudah kabur karena ketakutan. Setelah dia keluar dari mobil, dia berkata kepada Vina, besok undang Raja Samba untuk ketemuan. Tuan, bagaimana jika konsulat benar-benar datang mencari kita besok? Vina bertanya-tanya. Dia tahu bahwa Walmond dan yang lainnya pasti akan menuntut mereka kepada konsulat Korea atas masalah yang terjadi pada malam ini. Tiba waktunya konsulat Korea pasti harus menemui konsulat China.
Dan saat itu tiba konsulat pasti akan menyuruh mereka pergi ke ibu kota untuk menyelesaikan masalah kedua belah pihak. Jangan pedulikan mereka, selesaikan dulu masalah di sini baru dibicarakan lagi, itu adalah masalah kecil. Randy Lu menggelengkan kepala, sebentar lagi dia akan menelepon Nicholas atau Donard dari offshore. Dia percaya dua pemimpin ini pasti akan dengan senang hati membantu dia menghubungi konsulat di sini. Baiklah, aku akan segera menghubunginya. Vina mengangguk, hanya dapat mengeluarkan ponselnya untuk mulai menghubungi Raja Samba. Setelah Randy Lu kembali ke hotel dan mandi, begitu keluar, dia mendengar Vina mengetuk pintu. Sebenarnya, Vina sudah mengetuk pintu 2 kali, karena dia pikir masalah ini sangat penting. Dia masih harus memberitahu Randy Lu untuk pertama kali. Pintu dibuka, melihat Randy Lu mengenakan pijamannya dan nampak baru saja keluar dari kamar mandi. Raut wajah Vina memerah. Aroma shower gel di tubuh Randy Lu membuat jantungnya berdetak lebih cepat. Sudah dihubungi. Randy Lu meminta Vina untuk masuk dan tahu alasan Vina mencarinya. Vina menggelengkan kepalanya dan berkata, sudah dihubungi. Tetapi mereka mengatakan mereka tidak bisa menemui kita, dan mereka tidak mau bekerja sama dengan kita lagi. Randy Lu mengerutkan kening, apakah Samba tidak ingin menghormatinya sama sekali? Kamu pergi istirahat dulu. Jika konsulat menelepon besok, kamu dapat berbicara dengan mereka. Aku akan pergi menemui Samba secara langsung. Randy Lu mengangguk, dia bersiap-siap untuk pergi ke istana raja untuk menemui Samba. Tapi mereka tidak mau menemui kita. Vina berkata dengan terkejut. Dia merasa bahwa bos dia tidak mendengarnya dengan jelas. Aku tahu, makanya aku harus pergi ke istananya. Randy Lu tersenyum sedikit. Mulut Vina terbuka, merasa bahwa dia tidak bisa memahami pemikiran bos. Lalu, dia akan membiarkan kita masuk. Dia sudah menunjukkan sikapnya dan tidak akan bekerja sama dengan kita lagi, kata Vina. Dia akan bekerja sama. Randy Lu tersenyum percaya diri. Tuan, apakah Anda akan menggunakan paksaan? Vina memandang tidak percaya Randy Lu. Dia merasa bahwa bosnya pasti sudah gila. Dia percaya bahwa bosnya sebenarnya sangat luar biasa. Tetapi Samba adalah raja yang memiliki puluhan ribu tentara. Bosnya sendiri akhirnya ingin menggunakan cara yang keras untuk mengancam Raja Samba. Yang sama saja melukai diri sendiri tanpa melukai orang lain dengan mengetuk batu dengan telur. Artinya salah satu pihak akan terluka sedangkan pihak lain tidak. Dapat dikatakan bahwa ini adalah paksaan. Dan juga dapat dikatakan sebagai ancaman untuk Samba. Singkatnya, kita lihat bagaimana dia bersikap besok, dan bagaimana aku memperlakukannya tergantung pada dirinya sendiri, kata Randy Lu ringan. Mulut Vina terbuka lebar, dan matanya penuh rasa tidak percaya. Bos besar, ini benar-benar sudah gila. Dia benar-benar bersikeras untuk menerobos masuk ke istana Raja Samba. Vina tidak tahu bagaimana dia keluar dari kamar Randy Lu. Lagi pula ketika dia kembali ke kamarnya sendiri, dia masih belum menjernihkan pikirannya. Menerobos istana raja, ini sangat gila. Dia benar-benar ingin menggali dan melihat hati Randy Lu telah tumbuh seberapa besar. Bahkan hal-hal gila seperti itu bisa dilakukan. Sepanjang malam, Vina tidak dapat tidur nyenyak, karena dia tidak tahu pada saat Randy Lu menerobos istana raja besok, dia mau ikut atau tidak. Pada keesokan harinya, ketika Suandi dan Troy tahu bahwa Randy Lu akan memasuki istana bumi, mereka berdua terkejut. Tadi malam mereka memandang sebelah mata kepala suku Bernat itu karena kepala suku Bernat tidak memiliki kekuatan apapun. Tapi di dalam istana raja berbeda, sudah pasti tanah raja akhirat dijaga tentara kuat, mereka pergi menerobos istana, tidak berbeda dengan turun ke neraka. Tuan, bagaimana jika kamu pikirkan lagi, tunggu setelah pasukan tentara Roni datang, barulah kita pergi bicara dengan Raja Samba. Roy menyarankan dengan ramah. Menembus istana raja, sama dengan pertempuran. Tidak perlu, pergi hari ini saja. Randy Lu menggelengkan kepalanya dan berjalan ke bawah terlebih dahulu. Roy dan Suandi saling melirik, keduanya sudah melihat ada bahaya di mata satu sama lain. Tetapi mereka tetap mengejar Randy Lu.
Randy Lu tidak takut, tentu saja mereka tidak dapat mundur. Episode 384. Vina menatap Troy dan Swandi. Dia menahan diri, dan mengikuti mereka juga. Harus diketahui, masalah ini, pilihan ini, dia hampir berpikir sepanjang malam. Pada akhirnya dia memilih untuk percaya pada Randy Lu. Lagi pula dia hanya seorang manajer proyek kecil. Randy Lu adalah bos dari grup perusahaan. Bahkan orang kuat seperti Randy Lu tidak takut mati. Lalu apa yang perlu dia takuti? Jika taruhannya benar, pasti dapat menarik perhatian Randy Lu, dan peluangnya untuk memasuki perusahaan grup pasti akan meningkat saat itu. Jika salah bertaruh, Vina tidak berani memikirkannya lagi. Karena situasi seperti itu sangat sulit dan menakutkan. Dia takut jika berpikir terlalu banyak dia akan mundur. Pada saat ini, dia tiba-tiba teringat pepatah terkenal, hidup tidak lebih dari sebuah pertaruhan. Pertaruhan benar, maka karir akan sukses dan maju. Pertaruhan kalah, maka mulailah dari awal lagi. Vina menatap punggung Randy Lu yang teguh dan lurus, berpikir dalam hati apakah bos juga sedang bertaruh. Apakah dia pernah berpikir situasi jika kalah taruhan? Kamu tidak perlu pergi lagi, tunggu telepon konsulat saja. Setelah tiba di tempat parkir, Randy Lu melihat Vina juga mengikutinya dengan raut wajah menampilkan ekspresi siap gugur. Randy Lu berkata sambil tersenyum. Tuan, aku mengerti situasi di Istana Raja. Aku merasa mungkin lebih nyaman bagiku untuk mengikuti kalian. Dan Raja Samba juga sudah pernah melihatku. Jangan sampai ada kesalahpahaman. Vina memikirkannya, akhirnya memutuskan untuk mengikuti taruhan Randy Lu. Randy Lu melihat-lihat Vina, dan kemudian bertanya, apakah kamu tidak takut akan kematian? Kita akan menerobos ke Istana Raja. Jika kita gagal, kita akan kehilangan nyawa kita. Dia menatap mata Vina. Tentu saja bagian yang lebih penting adalah untuk menguji keberanian Vina. Dia bukan orang yang gegabah, dia berani menerobos ke Istana Raja. Tentu saja dia ada jaminan yang pasti agar Raja Samba mau bekerja sama dengannya, sehingga dia akan pergi. Jika tidak, dia pasti tidak akan mengambil risiko. Takut, Vina mengangguk, ini adalah kebenaran. Tapi tuan yang adalah bos saja tidak takut. Bahkan jika aku takut, juga tidak dapat melemahkan kekuatan tuan, Vina menambahkan dengan tegas. Masuklah ke mobil. Randy Lu mengacungkan jempol kepada Vina, dan harus mengatakan bahwa Randy Lu mengagumi keberanian Vina. Dia berani menerobos Istana Raja, tentu saja dengan percaya diri dan pengikut. Sedangkan Vina, wanita itu benar-benar bertaruh padanya, seperti menyerahkan nyawanya ke tangan Randy Lu. Harus dikatakan bahwa Vina bertaruh benar kali ini. Dia telah berhasil menarik perhatian Randy Lu. Randy Lu sudah bersiap-siap untuk menguji Vina. Jika kemampuannya baik, telah dapat mempertimbangkan untuk menambah keberanian dia. Melihat Vina yang seorang wanita saja tidak takut, Troy dan Swandi menjadi agak malu. Mereka adalah orang yang kuat. Selain itu, mereka juga termasuk orang yang kejam. Nyali mereka sebelumnya, itu tidak sebagus seorang wanita seperti Vina. Di dalam hati mereka merasa agak malu. Setelah setengah jam, keempatnya sudah sampai di depan Istana Sambagi Road, dan melihat beberapa tentara kulit hitam dengan senjata menjaga di depan gerbang istana. Masing-masing mereka dengan tatapan yang serius. Mendapati mobil Randy Lu dan yang lainnya, segera dihentikan oleh mereka, dan kemudian mengatakan sesuatu menggunakan bahasa mereka. Tuan, mereka menyuruh kita untuk menghentikan mobil. Mereka diwajibkan untuk mendapat perintah dari Raja, agar dapat membiarkan kita masuk, jika tidak mereka akan menembak. Vina menjelaskan dengan perasaan yang bersalah. Katakan kepada mereka, suruh mereka menginformasikan kepada Samba, katakan bahwa aku punya cara untuk membantunya mengalahkan pasukan Raja Baltu. Dan masih ada lagi. Jika dia tidak melepaskan kita dalam 10 menit, aku akan menerobos masuk. Randy Lu berkata kepada Vina. Vina mengangguk, dan menerjemahkan kata-kata Randy Lu kepada para penjaga. Tentu saja, dia tidak menerjemahkan kata-kata keras Randy Lu di belakangnya bahwa mereka akan menerobos masuk.
Para penjaga agak bingung. Tetapi mereka juga tahu masalah Raja Baltu yang ingin memberontak. Tiba waktunya mereka juga harus menghadapi pasukan Raja Baltu. Sehingga mereka tidak berani ceroboh dan dengan cepat menginformasikan pemimpinnya. Dengan sangat cepat, seorang jenderal setengah baya keluar. Dilihat-lihat dia berusia 30-an. Khas orang kulit hitam. Tinggi badan 190 cm. Dengan ekspresi tegas. Beberapa penjaga memberi hormat kepadanya. Dilihat dia pasti orang yang penting. Dia melangkah maju melihat sekilas Rendilu dan kedua orang di dalam mobil. Baru setelah itu melihat Vina yang turun dari mobil. "Siapa kalian?" Orang kulit hitam tersebut bertanya. Vina memandang Rendilu, dan Rendilu berkata, "Katakan kepada mereka, kami adalah tentara bayaran. Dengar-dengar mereka akan memiliki perang saudara. Jadi dengan sengaja datang untuk melihat apakah Raja Samba ingin bekerja sama. Omong-omong, pasukanku akan sampai ke kota Babura besok." Ketika Vina mendengarnya, dia tahu bahwa bosnya ingin mengelabui Raja Samba, dan dia merasa agak khawatir. Tetapi pada saat ini, dia hanya bisa bekerja sama dengan Rendilu untuk berpura-pura. Setelah lawan bicara mendengar ucapan Vina, raut wajah jenderal kulit hitam berubah. Dan dia berbalik lagi untuk menatap Rendilu yang ada di dalam mobil. Setelah menatapnya selama 3 detik, karena itu, tidak perlu meningkatkan terlalu banyak pasukan. Pasukan terlalu kuat, malah membawa lebih banyak tekanan pada Naypyidaw. Dia hanya menginginkan pembangunan yang damai di Myanmar, tidak menginginkan terlalu banyak perang. 10.000 tentara bayaran. Jenderal kulit hitam menarik napas dalam-dalam. Tentu saja dia tahu bahwa kekuatan tempur tentara bayaran itu tidak sebanding dengan tentara lokal di istana kerajaan mereka. 10.000 tentara bayaran dapat dengan mudah menghancurkan mereka. "Kalian, tolong tunggu sebentar, aku akan melapor kepada Yang Mulia." Jenderal memberi hormat kepada Vina. Tatapan matanya tiba-tiba berubah menjadi hormat. Vina terkejut. Dia tidak bereaksi untuk waktu yang lama. Dia tidak mengerti apa yang dimaksud jenderal kulit hitam. "Apa yang dia katakan?" Rendilu bertanya. "Dia menyuruh kita tunggu sebentar. Dia pergi untuk melapor kepada Raja Samba." "Ngomong-ngomong, Tuan, apakah Raja akan menyadari bahwa kita menipu dia, dan kemudian memaksa untuk menahan kita?" Kata Vina agak khawatir. Dia masih belum mengetahui pasukan elit Asuro distrik Kokang Rendilu. Lebih tepatnya, mengenai Rendilu, dia hanya tahu bahwa Rendilu adalah bos dari grup perusahaan. Adapun pengaruh Rendilu, dia hanya mendengar cerita dari lain dan tidak ada satupun yang akurat.